Pagi datang, tapi tidak membawa ketenangan. Matahari bersinar redup, tertutup awan kelabu seperti enggan bersinar di desa yang menyimpan dendam lama. Lala terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia masih bisa mengingat dengan jelas bayangan Nina dan boneka Lili yang menyeringai dalam gelap. Namun ketika ia membuka mata, pintu kamar tertutup seperti semula, tidak ada jejak darah, tidak ada Nina, tidak ada boneka Lili, hanya keheningan dan bekas jerit ketakutan yang menggema di dalam pikirannya. Lala berjalan pelan ke kamar Nina, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi Lili boneka itu masih duduk di sudut kamar, menghadap cermin tua yang tergantung di dinding. Cermin itu milik ibunya. Sudah tua, berbingkai kayu hitam ukir, dan konon diwariskan turun-temurun dari nenek mereka. Lala menatap cermin itu, dan untuk sesaat ia merasa ada seseorang menatap balik dari dalam, bukan dirinya, tapi sosok yang berdiri di belakangnya. Dalam bayangan yang buram, ia berbalik cepat tak ada siapa-siapa. Lala mendekat, mencoba menyentuh permukaan cermin, tapi dinginnya bukan seperti cermin biasa. Ia seolah menyentuh es dari dunia lain, ujung jarinya membeku seketika. Dan saat ia menarik tangannya, tulisan mulai muncul di permukaan cermin, terbentuk dari embun yang tak terlihat sebelumnya. Kau berjanji akan kembali. Lala terpaku, tulisannya hilang perlahan, dan cermin kembali menunjukkan bayangan dirinya. Tapi, tiba-tiba, sosok Nina muncul di dalam cermin berdiri di belakang Lala. Menatapnya lurus-lurus, wajahnya penuh luka, matanya hitam, dan darah mengalir dari pelipisnya. Tapi ia tidak bergerak. Lala menoleh cepat lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa. Cermin itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang kelam. Di bagian bawah bingkai cermin, ia menemukan laci kecil tersembunyi. Ia membukanya dengan tangan gemetar, dan menemukan sebuah buku harian tua milik ibunya. Burina, dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama, tulisan tangan ibunya terguncang, dan penuh bekas air mata. Mereka membunuh anakku, dunia ini tak memberi keadilan. Jika manusia tak bisa membalas, mungkin kegelapan bisa. Aku memanggil sesuatu malam itu, aku tahu bukan Tuhan yang menjawabku. Lala membaca dengan dada bergemuruh, ibunya telah membuat perjanjian, dan perjanjian itu membawa Nina kembali, tapi tidak sebagai manusia. Boneka itu adalah wadah. Dia menjadi mata dan tangan bagi Nina untuk kembali, dan cermin ini adalah jendela antara dua dunia. Jika terlalu lama dibuka, jiwa bisa tersedot ke dalamnya. Lala memejamkan mata. Ia tahu, sejak saat itu, ia tidak sedang berhadapan dengan sekadar hantu. Nina telah berubah, dan ia telah menyeberang ke dunia lain, membawa kemarahan, kesedihan, dan dendam yang belum selesai. Lala menggenggam buku harian itu erat-erat. Ia harus menghentikan ini semua. Tapi bagaimana caranya melawan adik kandungnya sendiri yang telah kembali dari kematian? Dan saat ia berpikir demikian, cermin itu bergetar sendiri, retakan kecil muncul di sudutnya, dan dari retakan itu keluar suara. Bisikan, kau harus ikut bersamaku.